Saya Pendeta Sepina Maradesa, Gembala GBI Balambang. Melalui kesempatan ini, saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Hanya karena kebaikan dan anugerahnya, hari ini kami boleh menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa bagi kami, peresmian gedung gereja GBI Jemaat Balambang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur kami, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dan jemaat Victorious Family yang sudah menjadi donatur bagi terselenggaranya pembangunan gedung gereja kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rubin Adi Abraham sebagai Ketua BPP GBI yang terus mensupport kami sehingga pembangunan ini boleh terlaksana, kami boleh jangkau di dalam pelayanan Bethel Project. Kami bergumul sejak tahun 2019 untuk kami boleh mendapatkan satu tempat beribadah yang layak. Dan saya percaya tangan Tuhan bekerja di dalam semuanya, mendengarkan setiap kerinduan kami, melihat setiap perjuangan, mendengarkan doa-doa kami. Sehingga melalui Bethel Project, pada hari ini kami boleh menyaksikan bahwa perbuatan Tuhan itu nyata melalui tangan-tangan yang tergerak untuk membantu kami. Dan sekali lagi saya dan seluruh jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Jejak kasih yang telah ditaburkan melalui Bethel Project ini akan terus terlihat dalam setiap doa yang kami naikkan, dalam kehadiran jemaat, jiwa-jiwa baru yang bertobat, bahkan di dalam setiap generasi yang kami percaya akan menikmati tempat beribadah ini. Sekali lagi dari pelosok Mamasa kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami telah menjadi bagian dari keluarga Allah yang senantiasa saling menopang di dalam membangun satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Agustus kita bersyukur semua karena perkenanan Tuhan, karena itu pasti melangkah di bulan Agustus dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena bulan kemarin Tuhan sudah sertai pelihara kita, maka sama halnya juga dengan kasih Tuhan berlaku pada kita di bulan Agustus ini. Jadi jangan pernah takut karena dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Mari kita siapkan hati. Tuhan, kami naikkan syukur pada pagi hari. Kami boleh ada di hari, di minggu yang baru, bahkan di bulan baru. Semua karena berkat Tuhan, sudah sebulan Tuhan sudah tolong kami. Sehingga di bulan baru Tuhan masih perkenankan kami. Kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Sekalipun kami sadar beban pergumulan tetap menjadi bagian hidup kami. Tetapi kami percaya pertolongan kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala apapun yang kami hadapi. Karena itu kami bawa hati kami di minggu yang baru. Di hadapan Tuhan untuk mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau jamah urapi kami semua.
Baik kami yang melayani Tuhan, WL Singer, pemain musik kolektan, penerima tamu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Pastor Monik Supi Tuhan. Mari kami butuh kekuatan pengurapan untuk kami bersama-sama untuk mendukung membawa jemaat Tuhan boleh masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ibadah pada hari ini Tuhan ada janji, ada kemenangan. Bukan sekedar rutinitas kebiasaan kami datang kepada Tuhan. Tapi kami rindu ada sesuatu yang baru. Ada lawatan, ada kemuliaan. Sehingga ketika kami datang dengan beban persoalan, ada kelegaan, ada kelepasan. Karena kami tahu ada jawaban, ada kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan urapi berkati kami semua bersama jemaat Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah memberkati kami Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami boleh berguna, bermanfaat, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami sebentar akan menunggal menyatu dengan darah Kristus lewat perjamuan kudus juga. Diurapi, dikuduskan kami Tuhan. Supaya kami boleh menunggal menyatu dengan karya penebusan di kayu salib. Biarlah itu menjadi peringatan bagi kami. Bahwa Engkau sudah tebus dosa kami sehingga hidup kami berarti berguna. Diberkatilah semua kami, diberkati juga pemirsa Tuhan yang boleh mengikuti join live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak akan dibatasi oleh jarak dan ruang. Engkau bekerja secara luar biasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada kekuatan yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan bekerja memenuhi kami sehingga hati pikiran kami selaras dengan hati Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji, kami siap melayani Engkau, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus yang baik. Saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita semua ada di sini sebagaimana kita ada. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi percayalah, waktu engkau dekat dengan Tuhan, maka kasih-Nya akan memeluk saya dan saudara. Membaharui kita, memberikan kekuatan yang baru. Bahkan hari ini ada kesegaran yang mengalir lewat kuasa Roh Kudus. Mari kita datang menyembah Tuhan sama-sama saudara. Saya mau ajak kita bernyanyi, kita menyembah, memperkatakan nyanyian doa kita. Saudara boleh tetap duduk, sama-sama saudara kita menyembah Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Selidiki kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes. Tuhan Yesus menyertai. Let's worship God. Angkat sama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tak sekali-kali Tuhan meninggalkan kita, bahkan dengan tangan kanannya yang kuat, Dia memegang saya dan saudara. Mari mendekat sama Tuhan saudara, dan nyanyikan.
Kau tempat ku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah lebih dalam kami masuk hadirat. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh, tak pernah Kau jauh. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Mari sekali lagi, sama-sama saudara. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Biarlah hadirat-Mu melingkupi kami siang ini. Betapa kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh hadirat-Mu. Thank you Jesus. Mari sama-sama sekali lagi saudara. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. One more time. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes, I know. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat janji Tuhan, buat penyertaan-Nya. Dan mari dengan hati yang bersyukur, angkatlah ucapan terima kasih. Mari bersyukur buat kasih-Nya, mari bersyukur buat cinta-Nya, mari bersyukur buat tangan penyertaan-Nya dalam hidup. Kami merindukan Engkau lebih lagi, sebab dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Tak sekali-kali Engkau jauh dari kami Tuhan, Engkau dekat.
saat-saat kita merenungkan hari-hari yang kita lewati, maka saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, kalau kita bahkan ada sampai dengan hari ini. Masuk di bulan yang baru, lihatlah kasih-Nya Tuhan tinggal tetap di dalam saya dan saudara. Untuk semua yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita, bolehkah kita terus bersyukur kepada Tuhan? Untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara, bolehkah kita datang berterima kasih? Mari bersama saya saudara, katakan terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan terima kasih Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kau memelihara kami dengan kasih setia. Setiap hari selalu ada berkat yang cukup yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat makanan yang cukup di meja makan kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat semua yang terjadi. Oh, kami tahu kami hidup dalam tangan kasih-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang one more time, sing it again. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan setiap langkah hidup. Mari berkata dengan iman, sama-sama. Terbatas kuasa-Mu, terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan setiap langkah hidup. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Bolehkah kita berikan tepuk tangan? Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia, nyanyi.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi, saudara. Kau yang ku percaya di segala musim. Bolehkah saudara berkata dengan iman? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kau berkata, kau yang sekali lagi mari bersama-sama. Yang percaya, come on everybody. Say, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih buat kasih, kuasa, pertolongan, mujizat, dan hadirat-Mu. Terima kasih kalau kami menaruh dan meletakkan hidup kami di tangan Tuhan. Maka kami tidak akan pernah dikecewakan. Karena di setiap musim dalam hidup ini selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup kami. Sebab itu kami bersyukur karena kami tahu kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit, Tuhanlah penyembuh kami. Kami yang kekurangan, Tuhan sanggup memberikan kelimpahan bagi kami. Terima kasih buat pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak pernah main-main dalam hidup saya dan saudara. Boleh katakan amin. Dia serius dengan hidup saya dan saudara. Berapa banyak yang juga mau serius sama Tuhan hari-hari ini. Saya tahu penyertaan Tuhan nyata buat saya dan saudara. Boleh katakan amin. Sebab itu saudara, saya percaya ada kekuatan baru dilimpahkan buat kita. Bolehkah saudara memberkati orang di kiri kanan, di depan belakang saudara. Katakan shalom Bapak, shalom Ibu. Teruslah kuat di dalam Tuhan. Bahkan Dia memanggil saya dan saudara untuk ada di dalam panggilannya Tuhan. Dan kita terus mau berkata yes sama panggilan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk. Ikut nyanyi sama-sama ya. Everybody yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Come on. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. One more time. Go. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Maukah kita menjawab bersama-sama yuk? Ku jawab ya, 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 amin. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Tuhan memanggil kita. Mari bersama-sama sekali lagi. Buka telinga terhadap panggilan Tuhan dan berkata sama-sama yuk. Oh, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. One more time. Sing it. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Sebentar saudara, waktu dengar boleh pegang telinganya. Waktu panggil namamu, tengok kiri kanan saudara. Mungkin ada banyak yang lupa sama panggilan hidupnya. Hari ini kita saling mengingatkan. Yang mau katakan amin. Boleh pegang telinga sama-sama. Nyanyi yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Come on everybody. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kalau disuruh pakai gerakan, dari depan kelihatan semua seperti anak-anak sekolah minggu. Tapi firman Tuhan berkata yang seperti anak-anak itulah yang berkenan sama Tuhan. Jadi waktu kita memuji, jangan malu-malu. Kita persembahkan itu buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Dengar yuk, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Hey, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga. One more time, come on. Oh, dengar Dia panggil nama saya.
bilang sama-sama, bergerak. Oh girang, haleluya. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh girang. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi lambaikan tangan sama-sama. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yang bergirang, sorakan haleluya. Terus sekali lagi sama-sama. Satu nama yang ajaib yang tidak pernah berubah. Yesus namanya. Mari terus bertepuk tangan. Nyanyi bersama. Haleluya. Dewa aja sama-sama kita memperkatakan yang iman. Dia Raja. Raja mulia. Kita punya Tuhan pemenang. Allah pemenang. Amin, amin. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah. Amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Here we go, victorious family, yo. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja.
Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan terima kasih. Kasih buat hadiratmu di tengah-tengah kami. Kita akan menyaksikan pesan dari gembala kita saudara. Mari buka hati, saya percaya pesan ini akan membawa kita semakin dekat sama panggilan Tuhan dalam hidup saya saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara temanya etos kerja Kristen di marketplace. Sebagai kekasih anak Tuhan harus ada perbedaan yang nyata. Namanya kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima kuasa kemuliaan Tuhan menyertai, ada perubahan yang signifikan. Supaya dapat digenapkan, Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oleh karena itu ada perbedaan kualitas yang luar biasa. Orang akan melihat melalui integritas saudara saya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan benar-benar nyata jelas dengan sikap kehidupan saudara saya. Sehingga kita dapat berkata, Matius 5 ayat 37, kita berkata ya untuk kebenaran di mana Kristus dipermuliakan, tidak yang membuahkan dosa. Apapun sekalipun sangat Anda butuhkan, mungkin sangat keadaan yang sangat kita harapkan dambakan menjadi bagian, tapi kalau itu bukan hak dan milik saudara saya, itu kita harus berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan. Sebab Matius 5 ayat 37b berkata, segala sesuatu yang bukan daripada Dia yang Anda lakukan, kerjakan, itu datangnya dari si jahat. Yang kita lakukan tidak lain, tidak bukan semata-mata goalnya tidak ada manifestasi yang lain, bukan oleh karena manusia, tapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kami undang jemaat kasih untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan, menopang doa, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita semua. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyataan kasih-Mu Tuhan. Dengan kuasa otoritas Allah Bapa, saya akan melepaskan berkat untuk anak-anak yang Tuhan titip pada kami semua. Diberkati anak-anaknya dengan gen Kristus, diberkati anak-anaknya dengan karakter Kristus, diberkati dengan pertumbuhan jasmani rohani sempurna, berkati mereka dengan iman Abraham, dengan perbuatan tangan berhasil dari Yusuf. Apapun lakukan kerjaan anak ini dibuatnya berhasil, bahagia, beruntung. Hidupnya Tuhan, kemuliaan lepas kemuliaan, kemenangan keberkas kemenangan, dimanapun mereka melangkah Tuhan, ada pasukan malaikat-Mu yang berkemah. Berkati juga mereka dengan dinding api kemuliaan-Mu Tuhan, di mana dinding api itu akan memagari mereka di segala macam pergaulan dunia Tuhan. Mereka berhasil mendapatkan perkenanan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan para guru seminggu yang sebentar akan memperkatakan firman Tuhan. Berkati para guru seminggu dengan urapan surgawi, dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Ketika firman ditabur, firman itu bertumbuh berakar di setiap tanah yang subur, di tanah hati anak-anak ini, sehingga firman Tuhan bertumbuh berakar, berbuah di setiap hati anak-anak ini. Dan anak-anak ini tidak akan membaca mendengar firman, tapi anak-anak ini menjadi pelaku-pelaku firman. Melalui hidupnya banyak jiwa diberkati, banyak jiwa selamatkan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, kira dinding api kemengaringnya Tuhan. Kiranya Tuhan sepasang malaikat berkemah di sepanjang langkahnya. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Anda boleh kembali ke kelas. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari siapkan hati sama-sama untuk pesan firman Tuhan. Hampiri
Mari bersama memujikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas terjadi. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, kami mau alami, mengalami Kau lebih. Mari beri waktu untuk menyembah. Mari berikan waktu untuk menyembah. Oh, kami angkat tangan kami menyembah Jamalah kami. Ini adalah mengasihi, ini adalah yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan, Kau sendiri memperkatakan nyanyian doa sekali lagi. Ku yakin alami Tuhan. Oh, your presence, oh God, fall in this place. One more time, sing it again. Ku yakin Kau hadir. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Yes, Lord, yes, Lord. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa ada di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Tidak ada satu orang pun ya Tuhan yang tidak datang dengan menghargai Engkau. Kami datang merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami memandang wajah Allah kami. Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Memasuki bulan Agustus ini. Di pertengahan tahun. Kami melihat penyertaan-Mu yang begitu nyata. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun setiap hamba-hamba-Mu.
Berbicaralah Tuhan, wahyukan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami. Biarlah setiap kami boleh mengerti firman-Mu lebih lagi dan menjadi pelaku firman. Dan terlebih Tuhan, jadikan kami, keluarga Victorious Family, menjadi pribadi-pribadi berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, on-site dan online Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa berbicara atas setiap kami. Ubah kami Tuhan menjadi lebih seperti Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang ajaib, kami siap menerima berkat yang luar biasa. Sama-sama katakan, amin. God is good all the time. Sekali lagi, God is good all the time. And all the time, God is good. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Bro Jeffrey dan teman-teman. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Boleh sampaikan tangan ya, dengan penuh sukacita ya kita masuk. Rasanya cepet banget loh. Udah bulan Agustus, udah pertengahan tahun. Sebentar lagi kita udah masuk di penghujung tahun Natal. Kayaknya baru saja merayakan Natal, tahun baru, Paskah. Berarti di pertengahan tahun, tema hari ini tepat sekali saudara. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, revolusi rajin. Katakan revolusi rajin. Sekarang katakan bersama-sama, saya orang rajin. Sekali lagi dong, yakin semua. 3, 2, 1. Saya orang rajin. Dan tema hari ini adalah rahasia Tuhan mengangkat orang di marketplace. Mungkin saudara saat ini berkata, saya gak kerja di marketplace. Tapi ambil prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini untuk setiap kita saudara. Amsal 22 ayat 29. Kalau saudara mau baca bersama-sama silahkan 3, 2, 1. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Victorious Family, kita tahu kita sekarang ada di zaman yang serba cepat. Perubahan begitu cepat. Keinginan orang juga cepat. Cepat ingin kaya, cepat ingin berhasil, cepat ingin sukses. Mau tenar, semuanya mau serba cepat kayak mie instan saudara. Tetapi di dalam kehidupan ini ada prosesnya. Yang harus kita lewati, yang harus kita jalani saudara. Keberhasilan itu melalui proses dengan apa? Dengan kita melakukan dengan tindakan rajin, diligent. Saya teringat saudara. Keponakan saya, dia itu sekolah di perantauan Bu. Dia tinggal di dorm, di asrama. Roommate-nya itu bukan orang Indonesia. Mereka belajar bersama-sama, bukunya katanya aduh tebel-tebel banget, saya harus belajar begitu. Suatu saat mereka dapat project dari gurunya. Harus dapat deadline kurang lebih dapat tugasnya itu 1 bulan. Tapi bukunya tuh memang besar-besar, tebal-tebal dan mereka harus interview orang dan sebagainya. Waktu 1 bulan untuk mereka rasanya itu terlalu singkat. Karena tugasnya banyak sekali begitu. Di minggu ketiga keponakan saya lihat roommate-nya. Kok dia gak belajar, biasanya belajar terus. Saudara yang dikasihi Tuhan dia tanya. Why you not doing your homework? Are you lagi take a break gitu ya. Terus dia bilang, no kata roommate-nya. Saya sudah selesai buatnya. Kaget, keponakan saya kaget. Hah, kamu
sudah selesai. Yes, dia bilang. Sedangkan dia tuh setengah aja belum, saudara. Lalu tahu nggak jawaban daripada roommate-nya itu bilang apa? Dia bilang begini, saudara. Dia bilang, yes, I have finished my homework. I'm Japanese. Saudara, ya, dia bilang, saya sudah selesai karena saya orang Jepang. Jadi saudara, ternyata mereka punya budaya, ya, mereka katanya kalau datang tepat waktu itu sudah terlambat. Kalau ada janjinya jam 5 sore katakan, mereka akan tiba sebelum jam 5, begitu. Keponakan saya kaget terdengar seperti itu, dia rasanya tersentak hatinya. Tapi puji Tuhan dia bersikeras, dia bilang, saya juga mau seperti itu. Lalu dia belajar, jadi setiap pelajaran dia akan selesaikan sebelum deadline-nya. Biasanya kita kalau ada deadline ya, dapat waktu 2 minggu, selesaiinnya mungkin 1 hari sebelumnya baru kerjain. Tapi keponakan saya mulai belajar mengubah cara berpikirnya, mengubah cara melakukan tugas-tugasnya. Akhirnya dia menjadi anak yang lebih rajin, dia selesaikan homework-nya, dia lulus dengan nilai-nilai yang bagus, bahkan dia mendapat beasiswa dari sekolahnya Pak, untuk meneruskan master degree. Hanya karena rajin. Saudara, ada berkat untuk orang rajin. Katakan lagi, saya orang rajin. Jadi ada berkat untuk Bapak Ibu semua. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Indonesia itu terkenal saudara ya, sebagai negara yang juara. Tapi sayangnya dikenal di dunia sebagai juara apa? Korupsi. Benar loh saudara, sangat menyedihkan. Kiranya hari ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kembali. Kita ini anak-anak Tuhan, anak orang-orang yang berbeda, orang-orang yang mempunyai roh Allah. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara besar dengan setia, dengan tekun, dengan kerajinan. Biarlah hidup saudara dan saya setiap kita menjadi teladan bagi banyak orang dimulai dari keluarga. Saya sama suami kalau misalnya sampai hari Minggu banyak kegiatan, hari Senin kadang-kadang sudah capek, suami harus kerja, kita make commitment. Gak pernah boleh mengeluh, aduh ini hari Senin nih harus kerja lagi. Tidak boleh. Karena nanti anak-anak kita mencontoh seperti itu saudara. Karena apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu pasti dicontoh sama anak-anaknya. Biarlah kita menjadi teladan di tempat saudara bekerja, di tempat you go to university, you go to your school. Jadi teladan anak-anak muda. Firman Tuhan Matius 5 ayat 41 dikatakan begini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Dipaksa nih saudara, biasanya kita dipaksa pasti gak mau. Tapi firman Tuhan bilang, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Waktu saudara mendapat tugas, mendapat sesuatu yang saudara harus kerjakan, rasanya tidak nyaman, aduh ini gak enak banget. Firman Tuhan mengajar kita, lakukanlah lebih lagi daripada apa yang kita diminta. Itu kita bisa lakukan. Waktu kita tahu kita melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan walaupun tidak nyaman saudara, itu adalah investasi untuk saudara dan saya sendiri. Karena di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa penuh tantangan, disitulah Tuhan menarik kita, memperbesar kapasitas dari saudara dan saya. Berikan yang terbaik. Di dalam perjalanan yang tidak enak itu, mungkin saudara mau give up, saudara mau menyerah. Aduh Tuhan, gak mau lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa berjalan bersama saya. Don't give up, keep it going dengan mata hati terfokus kepada Tuhan. Seringkali
take it one day at a time. Saya punya anak 4, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kembar 3, saudara. Waktu itu saya pernah tinggal di Korea ya, waktu itu nggak ada yang bantu, cuman ibu saya, sangat sulit. Terus suatu hari ada orang yang lagi hamil kembar 2, baru punya anak kembar 2 di Indonesia. Dan dia tanya ke saya, aduh gimana sih kamu kok bisa lewatin hari-hari dengan kembar 3, saya kembar 2 aja ini udah repot banget. Sedangkan saya saat itu masih punya anak 1 yang masih kecil, yang nomor 1, saudara. Jadi anak saya 4 sekaligus. Saya bilang, take it one day at a time. Hari ini sulit, tapi saya bisa. Tuhan yang mampukan. Kalau saya berpikir, aduh nanti minggu depan bagaimana ini susah banget, akan menjadi susah, saudara. Kita harus tahu kita berjalannya sama siapa. Ada Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang bingung dalam masalah usahamu. Bingung dalam pergumulan keluarga, dalam keuangan. Datang kepada Tuhan. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Dengan baik, dengan jujur, dengan integritas. Berikan yang terbaik. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Stop sampai situ. Aduh, jatuh dalam berbagai pencobaan, firman Tuhan mengajar kita suruh menganggap itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Kita baca lagi ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan. Ayat keempat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Melalui proses ujian iman, Tuhan seringkali izinkan bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperbesar kapasitas kita, untuk membentuk kita menjadi lebih seperti Dia lagi. Dan waktu kita lakukan dengan tekun, dengan kerajinan, dengan integritas, itu akan menghasilkan ketekunan. Tuhan Yesus itu tekun, Tuhan Yesus itu rajin, Tuhan Yesus itu pribadi yang mengajar setiap anak-anaknya supaya saudara dan saya mempunyai pribadi yang sama. Menjadi seperti Kristus. Gereja ini mempunyai visi, Victorious Family, FIFA, Victorious Family. Tapi yang bagaimana? Yang bagaimana saudara? Victorious Family yang menjadi seperti Kristus. Karakter kita, perbuatan kita, kelakuan kita seperti Kristus. Supaya kita berkemenangan atas apa? Menang atas, wah saya jago. Bukan. Atas dosa. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkannya di kayu salib. Menang atas pergumulan, menang atas mungkin emosi. Mungkin atau kemarahan. Menang atas kesedihan. Kalau kita udah menang gitu untuk apa? Untuk menjadi dampak saudara. Untuk menjadi garam di mana saudara berada. Coba ibu, kalau ibu masak ya, masak gak pakai garam kan gak enak, gak ada rasanya. Untuk menjadi terang. Proses itu ada perjalanannya saudara. Seperti kita semua makan nasi ya di sini ya. Mungkin ada yang kadang-kadang para pengerja di sini suka dikasih nasi padang ya, Pastor Imam ya. Oh, ada kadang-kadang nasi macam-macam begitu. Kita semua makan nasi. Ada yang nggak makan nasi di sini? Boleh angkat tangan? Mungkin tiap hari cuma makan roti aja gitu ya. Kita semua makan nasi. Coba saudara bayangkan. Kalau para petani itu menabur benih, terus besokannya dia lihat, waduh, belum ada apa-apanya nih.
nggak jadi padi ini, udah deh tinggalin, nggak usah deh nanam benih padi lagi. Kita nggak makan nasi saudara. Nggak ada tuh nasi goreng ikan asin, ya nasi kluyuk, nasi apalah segala macam, nasi rames, nasi kuning yang kita suka nikmati. Semua ada prosesnya. Kalau saudara sakit, saudara ke dokter, di sini ada dokter. Dokter sekolahnya tuh lama saudara, nggak cuma 1-2 bulan lama, habis itu masih harus praktek kerja di desa-desa dan sebagainya. Ada prosesnya. Di sini siapa yang kemarin nonton World Cup? Sepak bola ya. Biasa ya, saya juga nonton loh, cuman bagian finalnya aja. Saya lihat mereka larinya wah ke sana ke sini ke sana ke sini. Yang terakhir Pak Hermanto siapa? Spain lawan siapa? Argentina. Yang menang siapa? Spain ya, yang menang Spain. Saudara, ya ada yang bilang, aduh ini mainnya kasar segala, tapi mereka lari nguber bola, satu bola diuberin sama banyak orang saudara. Gak berhenti-berhentinya. Saya pikir aduh kalau kita suruh lari 15 menit aja lah dari satu ujung ke ujung mungkin udah capek. Tapi mereka itu latihan saudara setiap hari. Bukan cuma 1-2 bulan, bertahun-tahun. Semakin skillful, ada jam terbangnya. Sehingga mereka tahan bisa berlari begitu lama ya sampai selesai pertandingan. Semua ada waktunya dalam proses kehidupan. Biarlah melalui proses itu kita tetap rajin, kita tetap tekun saudara. Dan memang orang percaya Tuhan rindukan kita semua menjadi orang-orang yang rajin. Kenapa? Karena waktu kita rajin, kita menjadi orang yang rajin, kita sedang memperlihatkan karakter Kristus. Benjamin Franklin ada sebuah quote ya saudara. Dia berkata begini, diligence is the mother of luck. Kerajinan adalah ibu dari keberuntungan. Maksudnya apa? Waktu kita rajin belajar, rajin bekerja, rajin melayani, rajin ya tanpa hitung-hitungan saudara. Ada kesempatan terbuka, saudara akan lebih mudah masuk menerima kesempatan itu. Suatu saat dulu saudara ya, saya belum married, saya kerja di marketplace. Saya bekerja di kantor tapi yang berhubungan dengan airport, international airport. Dan international airport itu buka tentunya saudara tahu 24 jam setiap hari including public holiday Pak. Buka seperti itu. Dari kantor seringkali ke airport, cek toko dan sebagainya. Seringkali weekend juga tetap masuk ya, hari Minggu, hari Sabtu, tetap malam. Kadang-kadang bisa lewat jam 12 malam kalau ada masalah harus ke sana. Saya nggak hitung-hitungan tuh dengan lembur, uang lembur segala macam. I do what I can. Waktu lewat saudara. Terus ada opening untuk lowongan untuk leadership ya, in the leadership team. Nama saya dimasukkan dan di-approve of BOD-nya, Board of Director-nya approve untuk saya mengambil jabatan itu di leadership. Saudara, saya ingat banget waktu itu GM-nya itu orang Inggris. Waktu dia panggil saya, dia bilang begini, Monique, dia bilang, I don't know what to tell you because you have done what you should be doing right now. Dia bilang basically kamu itu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan. Benar saudara, memang ya ininya aja sih dari assistant manager jadi manager, tugasnya semua udah sama seperti yang saya lakukan dulu. Cuman bedanya gajinya naik saudara. Ya. Maksud saya begini, waktu kita rajin, waktu kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, ada berkat Tuhan yang datang.
Karena itu Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pelayanan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa bukan hanya di gereja, saudara. Karena itu tema hari ini berbicara tentang marketplace. Karena marketplace adalah tempat saudara. Di mana saudara itu mimbar saudara. Itu pelayanan saudara. Jadilah orang-orang yang rajin. Kalau saudara punya staff, mungkin saudara di rumah ada ART, ya. Saya mau tanya, saudara pilih pengerja yang pinter banget nih, Pak, pinter banget, tapi malesnya minta ampun. Atau biasa-biasa aja, tapi orangnya rajin. Mau yang mana? Yang rajin lah, pasti yang rajin. Walaupun biasa-biasa bisa diajarin. Kalau udah pinter, males. Pasti banyak excuse-nya saudara. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang rajin. Marketplace bukan tempat hanya untuk mencari uang. Itu adalah ladang misi daripada kita semua yang ada di luar sana. Dan hari ini Tuhan memanggil setiap kita. Untuk menjadi orang-orang yang lebih rajin lagi. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya membaptis beberapa orang wanita, saudara. Mereka itu dari belum kenal Tuhan, ya, dari agama lain, terima Yesus, dibaptis. Bukan karena datang ke gereja, karena ada teman yang menceritakan tentang Yesus, yang mendoakan, yang melayani, sampai akhirnya dia terbuka hati, terima Yesus dan mau dibaptis. Setiap saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi. Keluarlah ke sana, jadilah rajin, melayani banyak jiwa-jiwa, rajinlah dalam pekerjaanmu. Hari ini 3 poin singkat, bagaimana kita belajar 3 rahasia, kenapa Tuhan berkenan kepada orang rajin. Yang pertama adalah orang rajin itu melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Waktu saudara bekerja, saudara sedang melayani Tuhan. Orang yang cakap, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap itu bukan handsome, bukan beautiful, tetapi terampil, punya integritas, rajin, that is cakap. Selalu positif, ya. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Daniel itu di kitab firman Tuhan dikatakan dia adalah seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit. Bahkan waktu para pejabat di situ ingin mencari kesalahannya Daniel nih. Untuk masukin ke gua singa, gak ketemu loh. Kesalahannya gak bisa ditemukan. Ini evaluasi untuk kita semua, saudara dan saya. Kalau kita bekerja di luar, di marketplace, apakah orang dapat menemukan kesalahan kita? Apakah kita orang yang jujur? Apakah kita orang yang punya integritas? Apakah kita orang yang tekun? Biarlah saya berdoa kita semua, Victorious Family, menjadi orang-orang yang punya excellent spirit. Yusuf, saudara tahu ceritanya Yusuf. Dia budak, tapi dia tuh rajin. Sampai waktu masuk ke rumah Potifar pun dia dipercayakan oleh bos besar untuk menjaga rumahnya. Yes, dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara pun dia gak kepahitan. Dia tetap, saudara, melakukan yang baik dan benar. It's not easy, to do that. When you are under pressure, saudara di dalam begitu pressure yang begitu berat, kita tetap melakukan yang baik dan benar. Tapi waktu kita tetap melakukan yang baik dan benar, Tuhan perhitungkan. Karena Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, apa saja yang saudara perbuat, apa mau nyetir mobil, mau masak, mau kerja, dalam meeting bikin keputusan, lagi ngomong sama orang. Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia.
Karena kenapa saudara? Saya renungkan, saya bilang Tuhan kita kan bekerja, kita bertemu sama manusia. Karena saudara manusia sama manusia kita bisa mengecewakan orang dan orang juga bisa kecewa sama kita. Tapi kalau kita tahu kita bekerja untuk Tuhan, dikecewakan orang, kita tahu Tuhan Engkau yang memperhitungkan apa yang saya lakukan. Saya dapat ini saudara waktu ada suatu kegiatan. Ada suatu kegiatan Pak Soimam. Di situ semua para pengerjanya semua ya melakukan ini segala banyak. Terus sesudah itu semua dapat sertifikat. Ya enggak semua, beberapa banyak yang dapat sertifikat. Terima kasih, terima kasih. Saya bingung. Saat itu saya kok enggak terima ya. Di dalam pikiran saya kan sudah melakukan ini, saya kan melakukan ini. Tapi waktu malam saya berdoa, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang, kamu mengharapkan dari manusia atau dari saya? Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mau lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Waktu kita tahu apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani orang tua. Mungkin yang sudah, wah mau ini, mau itu segala. Kita tahu Tuhan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang memberi kasih-Mu kepada saya untuk melakukannya. Jadilah seperti Daniel dan Yusuf, jadilah seperti Yesus. Yang kedua saudara, orang yang rajin menjaga integritas dan menjadi terang. Saudara ingat cerita Ruth, waktu dia punya suami, suaminya meninggal, bapak mertuanya juga meninggal. Akhirnya ibu mertuanya mau pulang ke kampungnya karena gak punya apa-apa lagi, menjadi janda yang miskin. Ruth bilang sama ibu mertuanya, Mom Naomi, can I go with you? Singkat cerita dia pulang ke kampungnya Naomi. Gak punya apa-apa, miskin. Mau makan juga gak bisa. Akhirnya Ruth harus bekerja dan dia bekerja dengan rajin saudara. Firman Tuhan dikatakan begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Waktu dia sedang memungut jelai-jelai di ladang yang besar. Ladang itu kan ada ownernya. Ownernya namanya siapa saudara? Boas, betul ya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa membuat mata Boas melihat kepada Ruth. Padahal di situ banyak wanita-wanita lain. Boas bertanya kepada asistennya, itu siapa sih? Ternyata itu Ruth, saudara. Singkat cerita akhirnya mereka bertemu, mereka menikah. Akhirnya Ruth menjadi ibu istri daripada tuan ladang itu. Dan dari keturunan Ruth pun lahirlah Yesus. Karena Ruth fokus, dia rajin saudara. Dalam melakukan tugas-tugas kita, biarlah kita juga fokus. Kenapa? Karena seringkali saudara yang dikasihi, banyak distraction, banyak hal-hal yang akan menarik kita keluar daripada apa yang kita harus lakukan. So we learn to say no to distraction. Jangan samakan kesibukan dengan progres. Jangan samakan kesibukan dengan progres. Belum tentu orang yang sibuk sana sini sama sini itu bisa aja berjalan lari di tempat saudara. Kita harus punya goal. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang punya integritas dan menjadi terang dimanapun yang kita berada. Poin yang terakhir, poin yang ketiga saudara. Orang rajin menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka bisa, orang yang rajin ini bisa membawa kebangunan rohani, membawa revival. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Saudara, kita semua dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam terlebih dahulu. Garam, mungkin kalau ibu masak makanan pakai garam di makanan itu kelihatan nggak Bu garamnya? Nggak kelihatan kan, tapi terasa nggak Bu? Terasa kan? Mungkin keberadaan kita tidak dilihat oleh orang. Tapi apa yang kita lakukan itu dirasakan oleh orang. Jadilah garam. Baru jadilah terang. Di dalam kegelapan, di mana orang-orang bingung, di mana orang tidak ada Yesus, di mana belum ada keselamatan, saudara membawa pengharapan, saudara membawa damai sejahtera, saudara membawa sukacita, saudara membawa jalan keluar. Keramahanmu, kebaikanmu dirasakan dan dilihat orang. Dan orang bisa lihat, wah dia ternyata berbeda ya. Emang anak Tuhan itu berbeda. Ini maksud firman dari Matius 5 ayat 16. Seperti Daniel yang rajin beribadah, bekerja, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun tantangannya, goncangan imannya itu luar biasa. Masuk ke kandang singa. Singa-singa yang lapar lagi saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang besar. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita juga seperti Yusuf. Punya integritas. Yusuf waktu bersama istri Potifar tidak ada orang satu pun di situ. Dia bisa saja melakukan yang tidak kudus. Tetapi dia menjaga hidupnya. Dia bilang masa sih saya yang sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Masa sih saya mau mendukakan hati Tuhan. Dia takut Tuhan. Itulah orang yang takut Tuhan. Makanya anak-anak muda. Saya bilang sama anak-anak saya juga. Cari pasangan. Cari orang yang takut Tuhan. Kita gak bisa menjadi polisi 24 jam. Stres loh saudara. Tapi kalau orang takut Tuhan kita bisa serahkan saja. Udah Tuhan. Dia serahkan kepada kita serahkan kepada Tuhan. Yusuf adalah orang yang takut Tuhan. Dia gak mau melakukan dosa. Karena dia tahu. Walaupun tidak ada orang yang lihat. Mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat. Hari ini kita diingatkan. Kalau ada di antara kita sebelum menerima perjamuan kudus. Yang harus minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita bereskan hati kita. Supaya kita bisa menerima perjamuan kudus dengan benar. Paulus, dia itu tidak berhenti mengabarkan kabar Injil. Walaupun dia sempat masuk penjara, dianiaya. Dia tetap menyampaikan kebaikan Tuhan. Dia menulis surat-surat. Bahkan surat-surat Paulus sampai hari ini kita baca, kita hafalkan. Menjadi pedoman, tuntunan dalam hidup kita. Tertulis di Alkitab saudara. Orang-orang hebat ini mempunyai satu pattern. Mereka cinta Tuhan. Mereka takut Tuhan. Mereka tekun, mereka rajin, mereka punya integritas. No, they don't preach every day. No, they don't. But their life is the sermon. Mereka gak khotbah setiap hari. Tetapi hidup mereka menjadi khotbah. Hidup kita sebagai orang tua itu menjadi teladan untuk anak-anak. Menjadi teladan untuk para pengerja. Karena itu biarlah kerajinan kita bukan sekedar menghasilkan keuntungan. Tidak. Tetapi karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita rajin maka kita akan dipercaya. Kalau kita dipercaya kita akan diberi tanggung jawab. Yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Waktu kita punya tanggung jawab dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa dampak, membawa pengaruh. Dengan dampak itu kita memuliakan Tuhan di surga. Disitulah kita membawa Kristus.
disitulah kita memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itu beberapa tips saudara untuk kita, saudara dan saya membangun kerajinan. Mulai hari kita dengan doa. Ya, minta tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita. Membawa kita ke jalan-jalan, memberi kekuatan, memberi kesabaran. Jangan biasa menunda pekerjaan, jangan. Kalau kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Saya pernah melihat ya saudara, seorang wanita muda lagi angkat box aqua. Lumayan berat kan, orangnya kecil lagi begitu. Dia angkat dan dia keluar dari ini, dia harus ambil lagi. Saya lihat itu ada seorang anak muda laki-laki duduk di kursi situ. Gak sakit, gak apa. Dia lihat, dia diam aja, gak bantuin. Saya berpikir, wah sayang sekali ya. Punya kekuatan, punya tenaga, tapi gak mau. Karena dia bilang itu bukan tugas saya. Thomas Alva Edison mengatakan begini, genius is 1%. 99% is perspiration. Ide-ide cemerlang, kepintaran itu 1% saja. Tapi semuanya harus diimplementasikan dengan ketekunan, dengan kerajinan. Itulah 99% yang harus kita lakukan. Kalau tidak hanya tinggal ide saja saudara. Jadi kita harus senantiasa belajar dengan rajin juga. Ingat, malas atau rajin itu adalah keputusan kita. Yang pasti kalau kita rajin, pasti ada berkat Tuhan. Ya, berkat orang rajin tadi saya sudah katakan mendapat kepercayaan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi Kristus dan hidup lebih benar lagi. Hidup kita penuh dengan arti. Saya bisa minta imam musik ke atas. Amsal 13 ayat 4 dikatakan begini. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kita rajin saudara, saudara akan lihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Orang malas, ya pengen ini, pengen itu, pengen ini, tapi gak lakukan apa-apa. Yang gak dapat apa-apa saudara. Gak bisa ini, terlalu banyak excuse. Aduh umur saya sudah segini, aduh saya gak bisa ini, aduh saya gak selesai sekolah, aduh saya gak ini. Tuhan hanya mau orang yang mau melangkah terlebih dahulu. Waktu kita melakukan mungkin saat ini kita baru bisa cuman segini. Tapi belajar lagi supaya kita bisa lebih lagi, supaya bisa lebih lagi. Ada seorang teman sepelayanan saya, seorang ibu saudara. Udah punya anak, anaknya gede-gede ya. Dia itu suaminya kerjanya kalau ada kerjaan baru dapat uang. Jadi sangat sulit saudara. Dan dia mulai belajar media dan sebagainya. Lalu ada COVID. Di situ dia belajar lebih lagi. Saudara, dia mulai bikin YouTube renungan harian. Ya, setiap hari dia buat. Dan sudah berjalan beberapa tahun. Orangnya sederhana banget, saudara. Sekarang dari apa yang dia lakukan dengan rajin sudah menghasilkan uang. Dia itu, Pak, gak bisa bahasa Inggris. Sedikit pun gak bisa. Tapi renungannya sekarang dia sudah bisa ubah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Banyak yang subscribe justru dari Amerika. Saya bilang kamu tuh luar biasa. Orang yang rajin saudara. Selalu ada berkat. Biarlah kita Victorious Family. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah di luar juga. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui studi kita, melalui apa yang Tuhan percayakan. Biarlah excellent spirit become our part. Hidup kita mempunyai roh yang luar biasa. Mari saudara kita berdoa, saya mengundang untuk bangkit berdiri, mempersiapkan hati.
Kita berdoa sebelumnya bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan di hati kami roh yang rajin, tekun Tuhan, punya kedisiplinan. Dan Tuhan, biarlah hidup kami penuh dengan integritas. Kami lakukan yang baik dan yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang suka menggampangkan kehidupan, suka males-malesan, suka bekerja setengah-setengah, ampuni kami ya Tuhan. Karena kami telah menerima begitu banyak yang baik ya daripada-Mu yang terbaik Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memancarkan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap pengusaha, setiap karyawan, setiap student, setiap suami istri, setiap mahasiswa. Semua Tuhan Engkau berkati. Hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan Allah. Hidup kami adalah garam. Kami adalah terang-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami percaya waktu kami melakukan yang benar, yang baik dengan ketekunan, dengan kerajinan. Kami akan membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau mempersiapkan hati kami. Kembali Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku telah mati Mengundang hamba. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara ada firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baca firman itu dan renungkan saudara. Saya mendapat dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kita punya masa depan yang luar biasa karena Tuhan sudah berjalan di depan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan ya Tuhan akan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Kami adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mati di kayu salib. Engkau dikubur, Engkau bangkit pada hari ketiga, Engkau naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang kembali dengan segera. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Sehingga kami yang percaya kepadamu tidak binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Thank you Lord Jesus. Mari saudara angkat roti tinggi di atas kepala. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Firman-Mu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah roti persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan haleluya dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di salib bukan hanya Engkau menebus dosa-dosa kami, tetapi Tuhan Engkau mengambil setiap sakit penyakit kami dan menaruhnya pada Yesus yang sempurna. 1 Petrus 2 ayat 24 firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saat ini kalau ada di antara saudara yang sakit atau kerabat keluarga saudara yang sakit, saudara sedang bersyafaat bagi keluargamu, bagi sahabat kekasihmu. Taruh tanganmu di dada, di tempat yang sakit. Lebih dari satu bagian taruh tanganmu di dada. Dan percayalah, datanglah dengan iman kepada Tuhan. Itu bukanlah tanganmu lagi, tetapi tangan Yesus yang terpaku di kayu salib. Tuhan telah menaruh sakit penyakitmu kepada Yesus yang sempurna. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Terima di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan iman percaya kepadamu. Engkau telah memberi hidup bagi setiap kami ya Tuhan. Cawan di tangan kami adalah peringatan akan darah Yesus yang Engkau curahkan bagi pengampunan dosa. Engkau yang berfirman, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Engkau menebus kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni kami, membenarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah mematahkan setiap kutuk-kutuk dalam hidup kami. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kutuk kehancuran, kutuk keterikatan, ikatan dosa, segala hal yang tidak kudus dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui darah Yesus yang penuh dengan kuasa, oh rabasyeke rabahara dan rabasyeke, ada penebusan dosa, ada pengampunan, ada keselamatan, ada kesembuhan.
ada pemulihan, ada mujizat, ada berkat multiplikasi, ada kelimpahan, ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada kuasa, ada kemenangan. Dan saudara yang dikasihi, cawan di tanganmu. Firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Saudara yang dikasihi, bukankah cawan ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan terima kasih Yesusku. Katakan. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Bapa di sorga. Puji Dia, sembah Dia. Sekali lagi kita berikan sorga. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, dosa-dosa kami telah diampuni. Kami percaya Tuhan yang sakit telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan yang berbeban berat telah menerima kelegaan. Bahkan yang datang dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kami sudah dikuatkan. Iman kami kuat Tuhan, roh kami berkobar-kobar Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap apa yang Kau lakukan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa. Berkati setiap hamba-hambamu beserta keluarga daripada hamba-hambamu tanpa terkecuali Tuhan. Berkati 1 bulan Agustus ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan berkat-berkat terindah daripada Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pernikahan, berkati usaha, pekerjaan, studi, berkati keuangan Tuhan. Bahkan yang tidak ada jalan keluar. Pada saat engkau berharap dan mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, 1 bulan Agustus ini menjadi bulan kemenangan. Di dalam nama Yesus kita telah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Monik yang hari ini sudah menjadi seorang kita semua. Dan saya mengajak kita untuk terus mendoakan hambanya saudara supaya kemanapun Tuhan putus untuk pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang dimenangkan, hidupnya dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan di kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Mari kita terus belajar menabur di dalam pekerjaan Tuhan, kita support sama-sama pelayanan kita di tempat ini. Dan saat saudara memberikan persembahan, mempersiapkan apa yang akan kita persembahkan, Pak Imam akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan bersama-sama. Shalom, terima kasih kepada hambanya, Pastor Monik. Kita pada siang hari ini diberkati firman Tuhan, diingatkan kembali mengenai etos kerja, biar dimanapun kita berada, hidup kita terus menunjukkan karakter Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini 2 Agustus, minggu pertama dan minggu pertama setiap bulan, ya, kita memberkati pekerjaan Tuhan melalui perpuluhan kita, buah sulung kita, ya, dan di setiap kursi ada 2 amplop. Amplop merah ini kolektor biasa dan amplop putih ini khusus untuk minggu pertama perpuluhan kita, buah sulung kita, ucapan syukur kita. Kita belajar menabur, kita belajar melakukan firman Tuhan. Apa yang kita tabur tentunya tidak akan pernah sia-sia. Untuk yang kita lakukan saat ini, untuk operasional gereja kita, semuanya saya ucapkan terima kasih karena didukung oleh setiap apa yang saudara dan jemaat terkasih yang menabur. Biar apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa juga bisa melalui QRIS, melalui transfer atau mesin edisi di depan. Ya, mari kita
bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita angkat amplop persembahan kita di atas kepala kita bersyukur. Tuhan, inilah persembahan kami, dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar, supaya GB Vivad dapat terus menjadi saluran berkat. Inilah persembahan kami, Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah, dan menjadi saluran berkat, tidak terhutang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Dalam haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan syukur. Beberapa rekan-rekan hamba Tuhan melayani kita, mengumpulkan persembahan yang akan kita tabur di kesempatan hari ini, saudara. Dan beberapa hal juga saya umumkan kepada kita semua, bahwa beberapa pembicara akan hadir, saudara, di minggu yang akan datang, minggu kedua 9 Agustus 2026. Ibadah pertama kita akan dilayani oleh Evangelis Haryanto Kandani. Kemudian ibadah kedua ada Pastor Eli Kurniawati. Dan ibadah ketiga ada Pastor Rubin Adi dan Pastor Tamara Geraldine di ibadah yang terakhir, saudara. Jadi saudara-saudara juga bisa mempersiapkan support dan dukungan kita saat Pastor Rubin Adi hadir di minggu yang akan datang. Sekali lagi dengan panggilan pelayanan dan panggilan misi yang diberikan buat gereja kita bersama di tempat ini, saudara, maka akan ada satu gereja lagi yang akan kita bangun di daerah, saudara. Jadi mari kita support bersama-sama, kita dalam doa kita, dalam dana kita, dan saya percaya panggilan pelayanan, panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara untuk pergi memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat pembangunan gereja yang kita lakukan. Saya percaya kita akan melihat perbuatan Tuhan ajaib terjadi buat gereja kita bersama di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa follow Instagram gereja, Viva Plus Indonesia, kemudian saudara bisa mengulang ibadah seperti hari ini, saudara bisa subscribe YouTube Gereja ACS TV. Gereja anak dilakukan di ibadah pertama dan ibadah kedua, saudara bisa membawa anak-anak saudara untuk datang ibadah bersama-sama di tempat ini. Di kesempatan siang ini, kami juga tentunya rindu menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau saudara ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan saudara supaya kami bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran setiap jemaat terkasih. Terima kasih atas kehadirannya. Dan di gereja ini, GB Viva dengan pengembalaan Senior Pastor Abraham Kuno Supit, kita sama-sama diproses, kita sama-sama dibentuk. Dan setiap minggu tema firman Tuhan selalu kita diberkati dengan tema-tema yang berbeda. Dan hari ini temanya adalah etos kerja. Biar dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ada etos kerja kita, ada karakter Kristus, ada mimbar yang kita terus gunakan untuk kesaksian kita, kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui apa yang kita lakukan, dan melalui setiap masalah-masalah yang kita hadapi, kita lakukan bersama dengan Kristus, dan hidup kita menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi damai, menjadi garam. Terima kasih juga Pastor Monik yang sudah hadir memberkati kita semua, memberkati kita dengan perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Ku jawab ya, ya, ya. Nih sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi bersama-sama, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini, bangsa yang kami kasihi. Biarlah terus Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa Roh Kudus lawatlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangkitkan umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang punya integritas untuk memberi dampak bagi kemuliaan Tuhan di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala bersama Ibu. Kami juga berdoa untuk Pastor Imam dan seluruh tim yang ada. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan dari pagi hari ini sampai malam hari, Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah.
Dan kami membawa setiap hamba-hambamu, jemaat Victorious Family yang kau kasihi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka, biarlah kuat berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Terus Tuhan tuntun, bawa naik terus, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Apa yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus boleh membuka pintu-pintu berkat buat banyak jiwa-jiwa. Bahkan lebih lagi menarik jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga lepas keluarga. Semua apa yang mereka doakan, Tuhan kau dengar. Dan kau berperkara dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Mari kita mengangkat kedua tangan ke hadapan Bapa di surga. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang terbaik. Diberkatilah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, mengurapi, memimpin dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Kita percaya telah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kalau saudara bisa dulu sebentar, sebelum saudara pulang, dan sekali lagi sampai ketemu minggu depan saudara dalam ibadah kita di tempat ini. Selamat siang.